Keponakan cantiknya yang bernama Sarah menghilang saat berkunjung ke rumahnya. Si paman dan sang istri terkejut dan berusaha mencari hingga melapor ke polisi. Saudara iparnya yang juga merupakan ibu Sarah histeris mendengar putrinya menghilang misterius. Tak lama kemudian, sang paman tiba-tiba mengaku kepada petugas bahwa dirinya telah membunuh keponakannya sendiri dan sempat melesehkannya juga. Ia pun memberitahu lokasi jasad Sarah yang berada jauh di dasar sumur di tengah hutan. Namun polisi tidak lantas percaya. Mengapa demikian? Karena ketika jasad diotopsi, tidak ada bekas tindakan pelecehan seksual, hanya luka cekikan dan luka lebam di beberapa bagian tubuh. Lantas, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kisah ini kuceritakan sebagai peringatan bahwa cinta segitiga bisa menimbulkan bahaya yang nyata dan bukan isapan jempol belaka. Dari sini kita akan memahami betapa ruwetnya hubungan asmara jika salah satu di antara mereka merasa paling tersakiti dan keluarga yang menanggung akibatnya. Nah teman-teman, kisah ini terjadi pada tahun 2010 silam di sebuah kota kecil bernama Avetrana di Italia. Kasus ini diangkat menjadi sebuah film yang diproduksi oleh Disney Production. Film ini telah beredar sejak tanggal 25 November tahun 2024, sebuah peristiwa kelam untuk sejarah negara Italia. Untuk itu, simak kisah ini sampai selesai agar kalian dapat memahami dengan benar peristiwa yang telah terjadi. Sarah Schezzi, gadis mungil yang lahir pada tanggal 4 April tahun 1995 di sebuah desa kecil bernama Busto Arsizio di Provinsi Varese, Italia. Ia lahir dari pasangan Giacomo dan Concetta Serrano. Sarah memiliki saudara laki-laki yang bernama Claudio. Semasa kecil, Sarah yang dikenal ceria enggan berkawan dengan teman sebaya. Ia lebih tertarik bergaul dengan orang dewasa dan orang tuanya pun memang melarang gadis itu untuk berkawan dengan teman sebaya karena khawatir pergaulan yang buruk. Orang tua Sarah merasa aman jika anak gadisnya berteman dengan sepupu atau orang yang lebih dewasa dibanding Sarah. Ketika beranjak remaja, Sarah menunjukkan sikap ketertarikan pada bidang perhotelan. Sebab itu di usianya yang menginjak 15 tahun, ia telah berada di tahun kedua di Institut Manajemen Perhotelan. Sarah memiliki sepupu perempuan bernama Sabrina Miseri yang lahir pada tahun 1988. Jadi ia lebih tua 7 tahun dari Sarah ya. Sabrina merupakan anak dari Michelle Miseri dan Cosima Soreno. Jadi Cosimo Soreno adalah kakak kandung dari ibu Sarah. Sarah terbiasa mengunjungi rumah paman dan bibinya untuk bertemu Sabrina dan menghabiskan waktu di sana. Seperti pada tanggal 26 Agustus tahun 2010, Sarah pamit pada ibunya jika hendak menuju rumah Sabrina dan akan bertemu salah satu rekan mereka yang lain untuk bermain ke pantai. Gadis itu kemudian meninggalkan rumah pada pukul 2:30 siang menuju rumah Sabrina yang berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Namun sayang, itulah saat terakhir Sarah terlihat hidup. Sejak awal Sarah memang pamit pada Concetta untuk rumah Sabrina dan di sana mereka akan bertemu dengan satu temannya yang lain dan ketiganya akan menuju pantai. Namun hari itu Sarah tak pernah pulang hingga waktu jam malamnya telah usai. Saat itu Concetta menghubungi ponsel anaknya yang masih dalam keadaan berdering tapi tidak ada yang mengangkat. Hingga beberapa saat kemudian ponselnya sudah tidak aktif. Nah, singkat cerita, orang tua Sarah menghubungi Michelle dan Sabrina untuk menanyakan keadaan putri mereka, tapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Sarah. Berita menghilangnya Sarah langsung diliput oleh media. Sejak itulah perhatian media hanya fokus pada kehidupan Sarah, buku hariannya, dan memeriksa kamar tidurnya. Kemudian petugas juga menganalisis kebiasaannya dan keluarga gadis itu juga tak luput dari kejaran wartawan. Mengapa demikian? Sarah adalah remaja wanita yang sangat aktif. Tren kaburnya remaja dari rumah memang biasa di kalangan dunia barat. Apalagi tidak ada tanda-tanda gadis itu menyerah pada hidup atau terlihat berseteru dengan keluarganya hingga memutuskan dirinya untuk melarikan diri. Hingga suatu rahasia terbongkar, Sarah disudutkan sebagai gadis yang sedang puber, di mana ia terbukti sering mengunjungi remaja pria yang jauh lebih tua darinya. Dan hal ini membuat ibunya marah sehingga keduanya kerap berselisih.
Indikasi inilah yang membuat polisi dan warga yakin gadis itu menghilang secara sengaja atau atas kemauannya sendiri untuk bisa hidup bebas dan tanpa kendali dari kedua orang tuanya. Namun, semua stigma dari masyarakat dibantah oleh Concetta. Ia berkata anak gadisnya tidak akan mampu untuk meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Masalah yang timbul selama ini hanya seujung kuku yang mampu mereka bicarakan dengan baik tanpa ada barang yang pecah. Penyidik mencatat semua keterangan baik dari keluarga maupun tetangga, juga dari keluarga Michelle termasuk Sabrina. Bahkan mereka diundang ke stasiun televisi untuk memohon bantuan pada masyarakat sekaligus meminta Sarah Skezi untuk kembali pulang. Sampai di sini, Sarah Skezi yang berusia 15 tahun itu masih dianggap melarikan diri. Setelah lebih dari sebulan pencarian, orang tua Sarah masih berusaha mencari keberadaan putrinya. Ia juga berkali-kali mengunjungi rumah Sabrina sebagai orang yang paling dekat dengan sang anak. Meski Sabrina hanya geleng-geleng kepala, seolah tidak ada jalan lagi yang dapat ditempuh orang tuanya. Pada tanggal 29 September tahun 2010, Michelle menemukan ponsel Sarah yang dalam keadaan setengah terbakar di sebuah ladang. Saat itu Michelle Miseri menunjukkan rasa sakit dan keprihatinannya pada sang ponakan yang telah dianggapnya anak sendiri. Saat itulah penyidik merasa curiga bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga ini sejak awal. Meski mereka berlinang air mata ketika di hadapan kamera, namun raut wajahnya berkata lain. Oleh sebab itu, penyidik membuat surat izin untuk menggeledah rumah Michelle dan membawanya ke markas polisi untuk diinterogasi, mengingat gelagatnya yang sangat mencurigakan. Nah teman-teman, setelah beberapa jam proses interogasi, pria paruh baya itu mengucapkan pengakuan yang mengejutkan. Ia telah mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh keponakannya dan membuang jasad itu jauh di dalam hutan. Berkat pengakuan ini, petugas langsung menuju lokasi. Dan benar saja, jasad Sarah akhirnya ditemukan terbaring di dasar sumur yang gelap dan kering. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari kediaman Michelle. Concetta Serrano menjadi histeris mengetahui putrinya telah meninggal dunia, apalagi pelakunya tak lain adalah saudara iparnya sendiri. Tak hanya itu, Sabrina dan Cosimo juga ikut mengutuk perbuatan Michelle dan ikut tenggelam dalam kesedihan. Masyarakat juga sangat geram dengan perbuatan pelaku. Mereka benar-benar tidak menduga. Tetangga juga sangat syok karena mereka menilai Michelle sebagai kepala rumah tangga yang baik dan pendiam. Tapi mengapa berubah menjadi monster? Tak lama kemudian, jasad Sarah berhasil dievakuasi dan segera dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Petugas juga mencari barang bukti di sekitar lokasi penemuan jasad korban, juga memeriksa TKP pembunuhan itu terjadi. Michelle mengutarakan motifnya tega menghabisi keponakannya sendiri, yaitu saat hari kejadian di tanggal 26 Agustus, Michelle hendak melesehkan Sarah. Korban yang memberontak langsung dicekik dan seketika itu meninggal dunia. Kemudian jasadnya dibuang ke sumur dan barangnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Ia pun mengaku melakukannya seorang diri tanpa diketahui istri dan anaknya. Nah teman-teman, ada yang janggal nih. Penyidik mendengar bahwa saat kejadian di rumah hanya ada Michelle seorang, sedangkan istri dan anaknya jauh dari rumah. Namun ini tentu bertentangan dengan fakta yang ditemukan oleh penyidik. Antara lain, pengakuan ibu korban yang berkata anaknya dengan antusias akan menuju rumah Sabrina untuk bermain ke pantai bersama rekannya yang lain. Nah, jika memang Sabrina merasa Sarah tidak datang ke rumah hari itu, mengapa ia tidak bertanya pada bibinya akan keberadaan Sarah? Kejanggalan lain yaitu sinyal ponsel Cosimo yang rupanya berada di rumah saat kejadian ini terjadi. Alasannya tak masuk akal karena tidak ada bukti kuat jika dirinya keluar kota hari itu. Berbekal kejanggalan ini, Michelle didesak untuk berterus terang. Namun karena ia bersikeras melakukannya seorang diri, Michelle akhirnya dijebloskan ke dalam penjara sambil menunggu masa persidangan. Nah, di dalam penjara, Michelle rupanya mendapat perlakuan buruk dari beberapa napi yang mengetahui kasusnya. Ia diserang secara verbal juga diintimidasi karena telah melesehkan seorang gadis di bawah umur. Apalagi itu adalah keponakannya sendiri. Para tahanan sangat geram dan merasa jijik hingga tak ada yang ingin menjadi teman satu selnya. Tekanan ini membuatnya frustasi dan berpikir ulang tentang pengakuannya. Ketika itu petugas dibuat bingung dengan pernyataan awal Michelle yang tak sejalan dengan hasil otopsi. Memang benar ada luka cekikan, tapi tidak ditemukan tanda kekerasan seksual. Lantas, mengapa Michelle bersikeras telah melesehkan korban?
Mungkinkah ia sengaja mengarang cerita untuk menutupi pelaku sebenarnya? Penyidik kembali memeriksa berkas-berkas dari awal penyelidikan dan mereka menemukan keterangan dari Mariangela selaku teman Sabrina dan Sarah saat ketiganya janji temu ke pantai pada hari naas itu terjadi. Mariangela mengungkap Sabrina terlihat gelisah dan mencari-cari sepupunya yang tak kunjung datang. Ia bahkan mondar-mandir dan ingin menuju kantor polisi untuk membuat laporan bahwa sepupunya telah diculik. Namun sedetik kemudian ia menjadi tenang dan keduanya pergi tanpa menunggu Sarah. Michelle yang gelisah dan tak kuat menahan tekanan oleh napi lain memutuskan untuk mengubah pengakuan. Saat itu tanggal 15 Oktober, ia mengkonfirmasi ulang bahwa yang membunuh Sarah sebenarnya adalah Sabrina, putrinya sendiri. Karena pengakuan inilah, Sabrina dan Cosimo dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dalam ruangan terpisah, keduanya bersikeras menuduh Michelle telah menjebak dirinya. Mereka berusaha berkelit dan menuduh Michelle dengan kejam mengkambing hitamkan istri dan anaknya. Namun penyidik lain menemukan bukti kuat tentang suatu permasalahan berat di antara Sabrina dan Sarah Skezi, yaitu adanya cinta segitiga yang membuat Sabrina cemburu dan sangat sakit hati. Seorang juru masak terkenal di sebuah restoran di Avetrana bernama Ivano Russo memulai hubungan dengan Sabrina. Sayangnya hubungan keduanya hanya sebatas kencan satu malam dan Ivano menganggapnya sebagai sahabat. Beberapa waktu kemudian, Sabrina kaget karena Sarah telah dekat dengan Ivano dan ada gosip bahwa Sarah dan Ivano telah melakukan hubungan dewasa yang tentu saja membuat Sabrina cemburu setengah mati. Saat dimintai keterangan, Ivano berkata ia sama sekali tidak ada hubungan dengan Sarah dan hanya menganggapnya sebagai adik karena usianya jauh lebih tua. Ia juga menyangkal tuduhan bahwa telah berhubungan badan dengan Sarah. Ia mengaku memang menjalin persahabatan yang erat dengan kedua gadis itu. Tapi setelah beredar fitnahan tentang dirinya dan Sarah, ia memutuskan untuk menjauhi kedua gadis dan enggan bertemu lagi dengan mereka demi menghindari pertempuran yang sengit di antara kedua sepupu itu. Sampai di sini keterangan dari Ivano tentu menyudutkan Sabrina sebagai orang yang memiliki motif paling besar untuk berlaku buruk pada korban. Akhirnya pada tanggal 6 November, Michelle secara rinci menjelaskan kronologi di hari kejadian. Saat itu ia tengah tertidur dalam kamar, tiba-tiba Sabrina masuk membangunkannya dengan suara dan tubuh yang gemetar. Ia berkata telah membunuh sepupunya di garasi mobil. Mendengar ini, ketiganya sempat panik dan sepakat ingin menyembunyikan jasad. Hasil otopsi mengungkap bahwa kematian korban dilakukan oleh dua orang. Satu orang melakukan pencekikan, sedangkan satunya yang lain mencegah korban untuk membela diri dan dipastikan dua orang itu adalah Sabrina dan Cosimo. Nah teman-teman, ada saksi lain yaitu seorang penjual bunga yang sedang termenung di depan tokonya. Setengah sadar ia melihat dua wanita menarik sosok tubuh manusia untuk masuk ke dalam mobil. Namun ia bingung karena merasa itu semua hanya sebagai mimpi di siang hari. Tapi hakim menilai keterangan itu adalah fakta karena sesuai dengan rekonstruksi kejadian. Dengan sangat yakin bahwa Sabrina terlibat adu mulut dengan korban. Saat itulah Sabrina yang kesetanan langsung mencekik leher sepupunya. Cosimo datang untuk melerai, namun karena Sabrina memiliki tenaga dalam layaknya Wonder Woman, Sarah yang memiliki tubuh langsing itu akhirnya terkulai. Sabrina menyuruh ibunya untuk menahan tubuh Sarah, dan tak lama kemudian Sarah akhirnya meninggal dunia. Tanggal 10 Januari tahun 2012, persidangan pertama akhirnya dilaksanakan. Dengan Sabrina Miseri sebagai terdakwa utama, dituduh melakukan pembunuhan berencana, dan ibunya Cosimo dituduh melakukan keterlibatan dalam upaya menyembunyikan korban dan menghilangkan barang bukti kejahatan. Sementara Michelle ikut terlibat juga dalam pemalsuan keterangan. Beberapa teman Sabrina dan Sarah juga dijadikan saksi. Pada tanggal 20 April tahun 2013, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Sabrina Miseri dan Cosimo Serrano. Sedangkan Michelle Miseri dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dalam rangkaian persidangan, hakim juga menjatuhkan hukuman pada mantan pengacara Sabrina yang bernama Vito Russo karena telah menyuruh kliennya untuk menutupi atau menyembunyikan beberapa fakta kejadian. Untuk itu, hakim menjatuhkan 6 tahun penjara untuknya. Beberapa waktu kemudian, kedua terdakwa mengajukan banding, namun pada tanggal 27 Juli tahun 2015, pengadilan malah memperkuat hukuman seumur hidup untuk ibu dan anak itu.
Hakim menilai Sabrina tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman, mengingat strategi kuat yang ia lakukan untuk menyembunyikan perbuatannya, dan perilakunya dianggap tidak bermoral. Seolah hanya dengan satu tarikan nafas, Sabrina tega melenyapkan nyawa sepupunya. Apalagi saat dirinya berseliweran di beberapa media televisi, kata-katanya dinilai memberi petunjuk yang salah dan menyesatkan penyelidikan. Nah teman-teman, saat banding pertamanya ditolak, Sabrina dan Cosimo rupanya berupaya dengan keras untuk bisa bebas menghirup udara luar. Namun di tahun 2017, hakim lagi-lagi menolak bandingnya dan tetap mengekalkan hukuman seumur hidup bagi mereka. Nah teman-teman, kejadian ini telah terjadi 15 tahun yang lalu ya. Banyak sekali upaya terdakwa untuk meminta keringanan hukuman. Bahkan keduanya sempat dikabarkan akan mendapat kebebasan bersyarat pada tahun 2018. Sayangnya di tahun 2024, mereka hanya bisa gigit jari dan tetap mendekam selamanya di jeruji besi. Semua makhluk hidup pasti kembali kepada Sang Pencipta, maka hiduplah sebaik mungkin dan bermanfaat untuk orang lain. Sampai sini dulu kisah kita kali ini. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian cerita juga pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.